sore Pak Roni. Selamat Bagaimana sore, Bu Monik. bagaimana kabarnya hari ini? Ya, beginilah Bu, seperti yang Bu Monik lihat. Mm-mm. Sepertinya saya melihat Bapak lagi sedih nih atau gimana nih ya Pak? Ada yang ingin dipikirkan kayaknya ya? Ya, begitulah Bu. Saya sekarang nih lagi ada keresahan nih Bu. Kalau Bu Monik Hmm, sendiri ya, apa nih kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik Pak. Kira-kira Hmm, Ibu Monik ada waktu enggak nih Bu? Saya mau membicarakan sesuatu nih Bu sama dengan Bu Monik. oh kebetulan saya tidak ada kegiatan lain nih Pak. Boleh, Bapak ingin berbicara tentang apa ya? Saya sekarang lagi resah nih Bu. Kemarin Mm-mm. itu kan saat melakukan koordinasi dengan kepala sekolah saya, kepala Mm-mm. sekolah itu menyampaikan bahwa untuk tahun ini kami harus mencapai target 100% kelulusan Mm-mm. siswa. Apapun alasannya itu yang dikatakan kepala sekolah. Nah, inilah Bu yang buat saya resah pada saat ini. Oh, jadi Bapak merasa resah dengan tuntutan kepala sekolah yang mengharuskan anak mencapai target 100% kelulusan. Seperti itu ya, Pak ya? Iya Bu. Oke, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mencari solusi bagaimana sih caranya Hmm, target yang diberikan oleh kepala sekolah itu bisa saya laksanakan dengan permasalahan siswa yang saat ini terjadi pada diri saya. jadi Bapak ingin menemukan solusi ya, Pak ya? Iya Bu, Solusi agar anak-anak bisa mencapai target ya, Pak ya, kelulusannya ya, Pak? iya Bu. Kalau boleh tahu nih Pak, apa nih yang menjadi permasalahan sampai Bapak memikirkan anak tidak bisa mencapai target ini Pak? Begini Bu, Hmm. ada dua anak nih Bu. Yang Hmm. satu ini tidak pernah mengikuti pelajaran saya disebabkan Hmm. kecelakaan yang dialaminya saat itu Bu. Hmm. Sudah 3 bulan ini anak tersebut tidak masuk Bu, karena menurut informasi dari keluarganya masih masa penyembuhan. Nah, sedangkan Hmm. siswa yang satu ini dia memang jarang masuk ke sekolah Bu. Sudah Hmm. dicari tahu melalui teman-teman sekelasnya, informasi juga dari teman-teman guru sebaya guru, terus dari guru BK juga. Nah, ternyata memang Hmm. anaknya ini memang malas sih Bu. Oh, berarti ada dua siswa ya Pak ya? Iya Yang Bu. satu karena mengalami kecelakaan, yang Mhm. satunya memang karena malas untuk masuk ke Iya. sekolah ya. Mhm. Jadi mereka tidak bisa masuk ke sekolah, tidak pergi ke sekolah. Um, dari cerita yang Bapak sampaikan, permasalahan yang Bapak utarakan, kondisi seperti apa nih yang ingin Bapak harapkan? Seperti itu, Pak. Yang saya harapkan itu simpel sih Bu, nggak Hmm. terlalu muluk-muluk. Saya sebenarnya Hmm. dalam hati kecil saya ini Bu, saya setuju Bu, dengan eh, target yang dibuat oleh kepala sekolah yang menginginkan siswa kami di SMP 4 itu untuk lulus 100%. Nah, akan Hmm. tetapi kan harus ada dasar yang benar, Bu. Kita kan Hmm. sebagai guru tidak boleh juga memberikan nilai tanpa dasar. Apalagi seperti yang saya ceritakan di awal tadi sama Bu Monik, bahwa ada dua siswa saya yang satunya tidak pernah masuk, yang satunya jarang masuk. Ya otomatis Hmm. nilai mereka kan kosong, Bu. Hmm. Jadi Bapak ingin berharap siswa itu mendapatkan nilai sesuai dengan usaha dari dia ya Pak ya? Iya, Bu. Hmm. Berarti ingin mendapat nilai yang berkualitas, seperti itu ya Pak ya? Tidak dengan usaha orang lain. Iya, Bu. Oke, menurut Bapak nih, nilai penilaian berkualitas itu seperti apa? Penilaian berkualitas itu seperti ini, Bu, saya mau
mereka itu mendapatkan nilai itu Hmm, memang sesuai dengan eh, kemampuan dan pemahaman mereka terhadap materi-materi yang sudah mereka pelajari secara mandiri, Bu. hmm, Bukan nilai yang istilahnya itu mungkin dibantu oleh temannya, dikerjakan oleh temannya, ataupun dibantu oleh orang tuanya atau keluarganya yang lain. Jadi saya mau siswa saya yang 2 ini, mereka mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap materi yang sudah, saya berikan kepada mereka, Bu. hmm. Jadi memang atas usaha dia ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, mantap sekali nih jawaban Bapak nih. Saya pikir kualitas itu emang dari asal usaha dia sendiri. Nah, menurut Bapak nih kira-kira bakalan tercapai tidak memenuhi target jika anak itu melakukan penilaian memiliki penilaian secara berkualitas. Nah, ini dia, Bu, yang saya masih pikirkan caranya, Bu. Makanya saya Hmm, minta Ibu untuk meluangkan waktu berdiskusi agar kita bersama-sama mencari solusinya atau menemukan solusinya, Bu. hmm. Oke. Eh, menurut Bapak nih, yang paling penting nih, apa saja langkah yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan dua anak ini? Langkah yang sudah saya lakukan udah ada berbagai cara sih, Bu. Yang pertama dulu saya pernah, menghubungi kedua orang tuanya, Hmm, meminta kerjasama ya, agar orang tuanya ini mau membimbing anaknya yang tadinya, malas datang ke sekolah, agar menjadi rajin untuk datang ke sekolah, Bu. Itu untuk yang jarang masuk sekolah. hmm, Yang tidak pernah datang sekolah karena kecelakaan, saya juga minta kerja sama orang tuanya untuk memantau anaknya bisa belajar secara mandiri di rumah. Saya sudah berikan materi, sudah hmm, berikan, soal-soal, tugas yang saya titipkan melalui, temannya untuk disampaikan kepada kedua anak ini. Namun hasilnya sama saja, Bu. Mereka juga hmm. tidak ada yang datang ke sekolah, bahkan yang, belajar mandiri di rumah yang kecelakaan tadi itu, tugasnya juga nggak disampaikan ke saya sampai saat ini. Hmm, seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak nih, kira-kira ada tidak tindakan yang perlu atau yang akan Bapak lakukan terhadap dua anak ini? Menurut Bapak? Mungkin seperti ini kali ya, Bu, Hmm, eee, mungkin mereka bisa atau mau menyelesaikan tugas kalau saya datang langsung ke rumah mereka masing-masing kali ya, Bu, ya. nah, boleh tuh Pak, boleh dicoba itu. Eh, Itulah, Bu, kenapa saya tidak berpikir dari dulu ya, Bu, ya. Seandainya kalau dari dulu saya langsung datang ke rumah siswa, ya kemungkinan hmm, besar kali, tugas yang selama ini saya berikan kepada anak-anak itu sudah terselesaikan, Bu. oke, jadi Bapak kira-kira kapan nih memulai mencoba ide tersebut? Rencananya besok, Bu, sepulang sekolah saya langsung berangkat menemui kedua orang tua mereka di rumah. Hmm, kalau boleh tahu nih Pak, seperti apa nih planning ke depannya? Mmm, Planning ke depannya nih, Bu, sepulang Mhm, mengajar nanti saya langsung mendatangi orang tuanya, untuk mengajak mereka bekerja sama karena memang, mhm, tanggung jawab pendidikan anak ini kan kadang-kadang kebanyakan orang tua kan, meletakkannya bebannya ke guru semua kan, Bu. Padahal, mhm, tanggung jawab pendidikan anak-anak ini kan harusnya tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua dan lingkungan yang lainnya. Nah, saya ingin orang tua itu nanti bekerja sama, Bu, untuk memantau anaknya, bisa hadir ke sekolah, untuk memantau mhm, anaknya, untuk bisa mengerjakan tugas. Sedangkan bagi yang sakit,
Saya berikan tugas secara mandiri, Bu. Mereka saya izinkan untuk belajar mandiri di rumah dan mengerjakan Hmm, tugas-tugas yang saya berikan. berarti Bapak bekerja sama nih dengan orang tua murid tersebut ya Pak ya? Iya, Bu. Menurut Bapak adakah orang lain yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak ini? Saya meminta bantu rekan-rekan, Hmm, sesama guru dan kepala sekolah beserta orang tua murid tentunya, Bu Monik. oke. Jadi Bapak bisa meminta bantuan rekan Bapak ya. Iya, Bu. Bagaimana setelah melakukan percakapan hari ini Pak? Luar biasa, Perasaan Bu. Bapak? Iya. Perasaan saya luar biasa sekali nih, Bu. Yang tadinya saya bingung harus bagaimana memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus profesional juga sebagai seorang guru untuk memberikan nilai kepada anak-anak. Nah, sekarang saya sudah tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk Hmm, memenuhi target sekolah sekaligus tetap memegang teguh profesional saya sebagai guru. Kan kita tidak boleh juga, Bu, ini anak tidak pernah masuk, ini anak tidak pernah belajar, tapi hmm. seenak jidat saja, ya, seenak jidat guru saja memberikan nilai semuanya, itu tidak boleh, Bu. Jadi Bapak sudah mendapat gambaran ya dari atas permasalahan Bapak ini ya. Iya, Bu. Oke. Eh, Kira-kira nih Pak, targetnya berapa nih bisa dilihat pencapaian targetnya nih berapa jenjang waktunya nih? Target saya sih karena ini udah mendekati, apa ya, penilaian akhir tes sumatif kan, mungkin, Ya, dalam waktu 3 sampai 4 hari nih, Bu. oke. Siapa nih yang bisa melihat ketercapaian dari rencana yang Bapak buat nih Pak? Mungkin nanti saya akan undang Ibu Monik lagi nih, Bu, untuk Boleh. menyampaikan progres yang saya lakukan terhadap permasalahan yang saya alami dengan Siap solusi Pak. yang kita dapatkan bersama hari ini. Wah, jadi saya tidak sabar nih mendengar hasil dari rencana yang Bapak lakukan nih Pak. Siap, Bu. Oke, mungkin kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Siap, Bu, terima Ya, kasih, oke Bu, Pak ya. ya. Oke, sama-sama Pak. Semoga menginspirasi ya Pak ya. Amin. Oke, Selamat sore, Bu selamat Monik. sore Pak Roni.